Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Curhat Misteri. Kali ini saya akan menceritakan seperti biasa untuk nama, lokasi, dan tempat akan saya samakan untuk kepentingan bersama. Ya, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sebut saja di sini namanya Bu Sri. Bu Sri ini adalah janda. Dia dulunya ini adalah seorang buruh cuci gosok, ya, keliling dari rumah sini ke rumah sini ke rumah sini, ya, dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Dan Bu Sri ini mempunyai anak yang namanya, sebut saja Mas Agus, ya. Mas Agus ini kalau di sekolahan seringkali dibully sama teman-temannya karena sepatunya bolong dan bajunya kusut, ya. Pada suatu hari si Mas Agus ini bilang kepada ibunya, "Bu, kok kayak gini banget ya, Bu? Saya di sekolahan kok diejek terus, Bu. Katanya sepatu saya nggak layak pakai, baju saya kayak baju rombeng." Nah, Bu Sri ini di sini sakit hati melihat anaknya sering diejek seperti itu. Dan akhirnya Bu Sri ini mulai berpikir, kalau saya kerja buruh cuci gosok seperti ini, hidup saya akan selalu pas-pasan. Dan akhirnya Bu Sri ini pergi ke pasar. Nah, karena dari rumah Bu Sri ke pasar itu lumayan jauh, dan akhirnya si Bu Sri ini naik beca. Nah, di perjalanan naik beca, si abang beca ini bilang sama si Bu Sri, "Mau kemana, Bu Sri?" "Oh, ini Pak Slamet, saya mau ke pasar." "Oh." Nah, Pak Slamet ini bilang pada Bu Sri, "Bu Sri, kamu masih jadi buruh cuci gosok?" "Iya." "Emang kenapa?" "Ya enggak, nanya doang," kata Pak Slamet. "Ya penghasilannya ya cuma segitu-gitu aja ya." "Iya." "Gimana kalau saya tawarin?" "Tawarin apa?" "Ya kalau mau." "Lah iya, tawarin apa?" "Ya udah, ikut saya aja." Dan akhirnya yang tujuannya tadinya mau ke pasar itu nggak ke pasar, diajak Bu Sri ini sama Pak Slamet. Nah, akhirnya datang ke suatu tempat yang di sebelahnya itu kayak kebun kosong yang nggak terpakai. Di situ ada kubu. Nah, diajak masuk ke situ. "Ini tempat apa?" "Ini tempat orang mencari pesugihan." Nah, terus ya udah, katanya pengen dapat penghasilan yang lumayan, pengen jadi kaya, kata si Pak Slamet. Nah, terus gini aja, kalau nanti Bu Sri sudah ACC, yang penting jangan lupa saya kasih imbalan. Dan ternyata si Pak Slamet ini pekerjaan sampingannya selain jadi tukang beca ini mengantar orang-orang untuk ke tempat ini, mengantar orang-orang mencari pesugihan. Dan akhirnya masuk Bu Sri, ketemu sama kakek-kakek namanya Mbah Broto. Mbah Broto ini bilang, "Gimana Sri, kamu siap dengan semua ini?" "Ya, siap nggak siap, Mbah? Siap aja." "Ih, yang benar, kamu siap apa enggak?" Kata si Pak Broto. "Siap, Mbah." "Ya, kalau kamu siap, setiap malam Jumat Kliwon, nanti tengah malam akan ada tamu datang ke rumah kamu. Kamu nggak usah perlu takut. Dia datang dengan bentuk seperti apa. Yang penting layani dia. Nanti kamu akan mendapatkan imbalannya." "Oh, iya, kalau kamu sampai menghindari janji, maksudnya kalau kamu sampai nggak melayani, nanti nyawa kamu yang akan jadi taruhannya," kata si Mbak. Dan akhirnya Bu Sri ini pulang, bilang sama Pak Slamet, "Gimana Bu Sri? Udah ya Pak, pulang aja." Nah, nyampe di rumah, dilihat si Agus ini masih belajar. "Masih belajar nak?" "Iya Bu, besok ada ulangan." "Ya udah, Ibu capek banget tadi habis ke tempat teman Ibu,
tanya-tanya cari kerjaan. Oh ya ibu, ibu istirahat sana. Saya juga ini mau tidur. Nah, kata si Mas Agus. Dan ternyata hari ini itu hari Kamis dan malamnya itu pas Jumat Kliwon. Dan akhirnya Bu Sri, oh iya ya, ini malam Jumat Kliwon. Dan akhirnya waktu tengah malam tiba ada suara angin yang kencang sekali. Dan akhirnya ada sosok makhluk yang menyeramkan. Badannya ini penuh dengan luka, kayak nanah di mukanya. Datang dan tanpa basa-basi mengajak hubungan badan dengan Bu Sri. Setelah selesai berhubungan badan, akhirnya makhluk itu hilang. Waktu si Bu Sri membuka lemari, alangkah kagetnya ternyata uang, uang banyak sekali. Dan akhirnya Bu Sri sadar, oh jadi ini yang Mbak Bronto bilang. Setelah saya melakukan hubungan badan dengan makhluk itu, nanti akan saya dapat imbalannya. Dan akhirnya besok pagi ketemu sama Pak Slamet yang mengantar Bu Sri. Pak Slamet dikasih uang sama Bu Sri 2 juta. Sekali Pak Slamet. Pak Slamet bilang kayak gini, terima kasih Bu Sri atas kerjasamanya. Ya, semoga Bu Sri menjadi orang yang sukses. Ya, terima kasih. Kata si Bu Sri. Dan akhirnya Bu Sri ini langsung pergi ke pasar, beli sepatu, beli baju untuk si Agus. Si Agus ini bilang, Bu, dapat uang dari mana Bu? Ya udah, yang penting kamu rajin belajar aja. Ibu ada bisnis kecil-kecilan. Ya ini hasilnya, kata si Bu Sri. Dan akhirnya datang malam Jumat Kliwon berikutnya, mereka berhubungan badan dan akhirnya si Bu Sri ini mendapatkan imbalannya. Dan akhirnya si Bu Sri ini bisa memperbaiki rumah, ya, bisa beli motor. Dan akhirnya Bu Sri ini, kata-kata tetangga bilang gini, Bu Sri, kok sekarang Bu Sri nggak cuci kosok lagi? Bu Sri usahanya apa sih? Kata si tetangganya. Karena tetangganya ini mulai curiga. Karena Bu Sri ini di rumah aja dan kok bisa dapat uang banyak. Nah, Bu Sri bilangnya gini, ya kemarin itu saya dapat warisan dari almarhum suami saya, dan hasil uang itu saya buat investasi dan ini hasilnya. Oh iya, makasih Bu Sri sama tetangga-tetangganya. Dan akhirnya karena uangnya ini banyak, ada tetangga yang naik haji. Si Bu Sri ini nggak mau kalah, datang ke tempatnya Mbak Broto. Mbak Broto, ada apa Sri? Gini loh Mbak, saya bukan rencananya pengen naik haji. Kamu nggak usah ada-ada. Ini kamu ini dalam proses melakukan ritual pesugihan. Ya, jadi kamu nggak usah neko-neko. Nikmatin aja. Tapi saya juga pengen lihat tetangga-tetangga. Saya juga pengen seperti mereka. Ya udah, yang penting saya sudah mengingatkan kamu Sri. Ya, nanti kalau ada apa-apa, yang penting saya sudah mengingatkan. Iya, kata si Bu Sri. Dan akhirnya Bu Sri juga ikut pengen naik haji. Dan akhirnya banyak tetangga-tetangga yang datang untuk silaturahmi, ya, mengucapkan selamat kepada Bu Sri. Dan akhirnya datang lagi malam Jumat Kliwon, tengah malam makhluk itu datang lagi mendatangi Bu Sri. Bu Sri seperti biasanya sudah siap di kamar. Dan akhirnya mereka berhubungan badan dan Bu Sri ini bilang kepada si makhluk itu, nanti rencananya minggu depan saya akan berangkat haji. Jadi saya kalau nanti malam Jumat Kliwon ini
belum di rumah, itu gimana? Si makhluk itu cuma diam sambil melotot dan akhirnya pergi. Nah, tiba waktunya Bu Sri ini berangkat haji dan akhirnya tetangga-tetangga mengantar ya, Bu Sri ini mau berangkat haji. Bu Sri sudah di tanah suci. Di sana Bu Sri kayak orang bingung, keder ya. Yang lainnya pada jalan ke sana, si Bu Sri ini muter-muter ya. Karena Bu Sri ini naik haji dengan uang yang menyimpang ya, hasil dari pesugihan. Nah, di situ Bu Sri kayak hilang akal sehat ya. Sampai rombongannya Bu Sri ini pada bingung, kenapa nih orangnya, ada apa ini dengan orang ini. Dan akhirnya singkat cerita datang malam Jumat Kliwon dan ternyata Bu Sri ini masih dalam perjalanan pulang. Pas tengah malam Bu Sri masih di dalam bis ya. Dan akhirnya si makhluk itu datang ke rumahnya Bu Sri. Ternyata Bu Sri ini nggak ada di rumah. Makhluk itu marah sekali dan melihat ada anaknya Bu Sri yang namanya si Mas Agus. Dan akhirnya si Mas Agus ini dimangsa oleh makhluk itu. Dan akhirnya besok paginya ada berita si Agus ini meninggal. Tapi nggak ada yang tahu posisinya itu kayak gimana ya, matanya ini melotot ya. Dan akhirnya berita meninggalnya Mas Agus ini mulai terdengar oleh tetangga-tetangga. Saudara datang, mereka menangis melihat si Mas Agus ini meninggal dengan cara yang gak wajar. Dan akhirnya mau dibilang serangan jantung, tapi Mas Agus ini masih muda, masih sekolah ya, SMA. Dan akhirnya Bu Sri ini sampai di rumah, Bu Sri ini kaget karena saudaranya bilang, ada apa? Ini loh Bu Sri, waktu Bu Sri ini pergi naik haji, anak Bu Sri yang namanya Mas Agus ini meninggal, tiba-tiba ditemukan di kamar ya. Dan akhirnya si Bu Sri ini sedih dan kecewa, kenapa anak saya seperti ini. Dan akhirnya malam tiba, si Bu Sri ini didatangi si makhluk itu, dan makhluk itu bilang, kamu sudah mengingkari janji, kamu sudah berjanji kepada saya setiap malam Jumat Kliwon kamu harus melayani saya. Ternyata malam Jumat Kliwon kemarin kamu tidak melayani saya, dan akhirnya anak kamu yang menjadi tumbangnya. Bu Sri di sini rasanya campur aduk, menyesal tapi sudah terlambat. Dan akhirnya si Bu Sri ini kayak mengalami depresi karena kehilangan anak kesayangannya. Bu Sri ini melakukan pesugihan juga ingin membahagiakan anaknya, tapi malah berujung maut. Dan akhirnya Bu Sri ini depresi, dia selalu memanggil Agus, Agus maafin ibu Agus. Dan akhirnya tetangga datang ya, saudara datang. Akhirnya saudaranya ini memanggil salah satu tokoh agama di sekitar situ. Datanglah Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang kayak gini, ini semua sebabnya dari Bu Sri ini sendiri. Semua kaget. Maksudnya Pak Ustadz, udah Bu Sri, ngaku saja gak apa-apa, daripada kamu dipendam. Iya Pak Ustadz, saya menyesal. Saya menyesal Pak Ustadz. Ini semua saya lakukan untuk membahagiakan anak saya, Agus Pak Ustadz. Tapi ternyata dengan apa yang saya lakukan itu, Agus telah meninggal Pak Ustadz. Saudaranya ini,
Apa yang kamu lakukan, Sri? Apa? Kata saudara-saudara, saya sudah melakukan ritual pesugihan dengan berhubungan badan dengan makhluk halus. Dan setelah saya melakukan persetubuhan, nanti saya akan mendapatkan imbalan. Kata si ibu. Kata si ibu Sri. Dan akhirnya saudaranya ini bilang, jadi kamu bisa bikin rumah, kamu naik haji, kamu buat semua seperti ini dari uang pesugihan. Iya. Dan akhirnya Bu Sri ini tiba-tiba badannya ini kayak terbakar. Bu Sri, tolong, tolong. Dan akhirnya si Pak Ustadz ini membacakan doa dan mengasih air putih yang sudah dikasih doa sama Pak Ustadz diminumkan kepada Bu Sri. Waktu diminum, Bu Sri ini kejang-kejang seperti ini dan dia bilang, tolong, tolong saya, tolong saya. Setelah meminum itu, akhirnya Bu Sri ini tertidur. Dan esok harinya, ternyata Bu Sri ini meninggal. Tapi badannya bau busuk dengan mata yang melotot ke atas. Akhirnya Bu Sri meninggal. Ya, dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya, mencari uang dengan cara yang halal. Gak usah memaksakan kehendak. Kalau kita tidak mampu, akhir kata dari saya, wassalamualaikum.